Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Alia Nurfita Bella dengan NIM 19302241009 dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2019. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai mekanika kuantum atau sekarang biasa kita sebut juga dengan fisika kuantum. Di sini kita akan mempelajari mengenai sejarah fisika kuantum, pengertian fisika kuantum, pentingnya dan penerapan dari fisika kuantum. Fisika kuantum lahir sekitar tahun 1900. Gejala awal yang membentuk fisika kuantum di masa itu adalah ketika Kelvin menyebutkan bahwa terdapat 3 eksperimen yang belum dapat dijelaskan dengan menggunakan fisika klasik. Nah, hal tersebut cukup menentang ilmuwan-ilmuwan lainnya seperti yang sudah diungkapkan oleh Laplace pada tahun 1800-an yang beranggapan bahwa hukum-hukum fundamental di dunia ini sudah ditemukan semua. Dan hal tersebut dapat digunakan untuk membuat peradaban manusia modern. Nah, menurut Kelvin, ada 3 eksperimen yang menjadi gejala. Yang pertama yaitu fenomena efek fotolistrik, fenomena radiasi benda hitam, dan fenomena spektrum atom. Tahu nggak sih ketiga fenomena-fenomena tersebut itu apa? Apakah mungkin kalian sudah pernah dengar atau bahkan kalian sudah kepo nih? Nah, yang pertama yaitu efek fotolistrik. Efek fotolistrik ini merupakan peristiwa di mana ketika suatu logam disinari cahaya, maka logam tersebut akan memancarkan elektron. Nah, di fisika klasik terdapat dua hal yang tidak dapat disamakan, yaitu ada gelombang dan partikel. Nah, pada efek fotolistrik tersebut, cahaya hanya dipandang sebagai gelombang yang tidak dapat mengalami tumbukan. Tetapi, mengapa sih logam itu dapat memancarkan elektron ketika dikenai cahaya? Nah, yang kedua yaitu ada fenomena radiasi benda hitam. Seperti kita tahu ya, kalau kita cermati suatu benda jika dipanaskan lama-kelamaan pada suhu tertentu gitu ya, benda tersebut akan berubah warna. Iya atau enggak? Iya kan? Nah, bagaimana sih bisa demikian? Misalnya nih ya, ada besi yang dipanaskan. Lama-kelamaan besi itu tersebut akan menjadi merah. Atau bohlam yang selain memancarkan cahaya juga memancarkan panas sekitarnya. Nah, fenomena ini dalam fisika klasik itu belum dapat menjelaskan fenomena radiasi tersebut. Seperti itu. Fenomena yang ketiga atau yang terakhir ini ada yaitu spektrum atom. Spektrum atom ini merupakan gejala ketika elektron ditembakkan ke suatu unsur, maka akan terpancar warna-warna tertentu yang membentuk suatu spektrum. Nah, warna-warna terpancar ini dari setiap unsur itu berbeda-beda. Kok bisa ya kayak gitu? Bagaimana sih bisa demikian gitu? Nah, singkatnya seperti ini teman-teman. Elektron yang ditembakkan tersebut itu dapat menyebabkan elektron dalam unsur itu mengalami lompatan dari lintasan satu ke lintasan lainnya. Nah, saat mengalami lompatan tersebut, elektron itu akan berpindah dan memancarkan partikel dengan panjang gelombang tertentu yang terkadang merupakan warna yang bisa kita lihat, yaitu seperti merah, jingga, hijau, kuning, biru, dan ungu. Dalam fisika kuantum, gejala-gejala tersebut itu dapat diselesaikan dengan menganggap bahwa cahaya memiliki dualisme, di mana dapat bersifat sebagai partikel dan juga dapat bersifat sebagai gelombang. Nah, selain itu juga dalam fisika kuantum ini dikenal yang namanya foton. Nah, tahu nggak sih foton itu apa? Nah, foton tersebut ini dapat didefinisikan sebagai paket-paket atau kuanta-kuanta energi yang memiliki frekuensi tertentu. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari fisika kuantum. Nah, dari sejarahnya kita bisa tarik kesimpulan bahwa
Fisika kuantum merupakan era baru fisika yang memandang cahaya sebagai gelombang sekaligus partikel. Dengan adanya pandangan tersebut, maka gejala-gejala yang sebelumnya tidak dapat dijelaskan melalui fisika klasik, nah dengan adanya fisika kuantum ini, gejala-gejala tersebut dapat terselesaikan. Selanjutnya yaitu pentingnya dan penerapan dari fisika kuantum. Nah, fisika kuantum ini berperan penting dalam menunjang kehidupan manusia, khususnya di era teknologi sekarang ini. Tanpa adanya teori atom yang ternyata terdiri dari proton, neutron, dan elektron, mungkin saja teknologi seperti LCD, Android, komputer, laptop, dan lain-lain itu belum ditemukan. Nah, fisika kuantum ini mendasari banyak hal dalam kehidupan. Contohnya saja hal yang paling kecil yaitu pada lampu. Nah, sekarang lampu LED merupakan terobosan atau penerapan dari fisika kuantum. Lampu tersebut ini memiliki efisiensi yang jauh lebih hemat dibandingkan dengan lampu bohlam. Nah, pada lampu bohlam, pancaran radiasi elektromagnetnya mayoritas itu memiliki panjang gelombang pada kategori inframerah, di mana radiasi tersebut tidak dapat dilihat menggunakan mata telanjang, atau radiasi tersebut itu terbuang sia-sia. Mungkin itu tadi sedikit gambaran mengenai fisika kuantum. Dengan adanya fisika kuantum, kita mengetahui bahwasanya begitu besar peran fisika dalam kehidupan manusia, khususnya di bidang teknologi. Tanpa adanya fisika, mungkin kita tidak akan mengenal yang namanya Android pada saat ini, dan kita juga tidak akan bisa menghubungi rekan-rekan kita yang jaraknya jauh. Nah, dari video ini semoga kalian semua dapat tertarik untuk mempelajari fisika, khususnya fisika kuantum ya. Fisika bukan ilmu yang sulit. Fisika adalah ilmu yang sangat menyenangkan. Di fisika bukan hanya sekedar angka dan rumus, tetapi di fisika kita akan belajar dan memahami alam di sekitar kita, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Jadi, yuk teman-teman kita belajar fisika. Tanamkan di diri kita, diri aku, kamu, dan kita semua bahwasanya kita menyukai fisika. We love physics. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika, salam saintis muda.